it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong, and it is not that easy to be exactly who I was. My shit is done, now it's time for me. Try to moving on, cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta yang pada kesempatan kali ini akan melaksanakan pembelajaran untuk uji kinerja. Yang pada kesempatan kali ini akan mempraktekkan pembelajaran tentang teks eksposisi untuk siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Bundong. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silahkan salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dea yang sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Semoga nanti pembelajaran kita lancar, dapat bermanfaat ilmunya untuk kita semuanya. Amin. Sebentar sambil saya cek kehadiran di Google Classroom kita. Siapa yang belum presensi anak-anak? Silahkan dilengkapi presensinya. Untuk pembelajaran kita di tanggal 19 Juli 2021. Bertepatan di saya sudah ada Ilham Bakti Hardianto, Anissa Suci, Anissa Nurul Harwanti, Safa, Ilham, dan yang lain masih saya tunggu ya. Karena kehadiran atau ketika kalian menuliskan presensi itu sangat dibutuhkan sebagai dokumen dan bukti keaktifan juga kehadiran kalian di dalam pembelajaran. Baik, saya stop dulu sesinya. Baik ya anak-anak ya. Sebelum memulai pembelajaran, masih ingat pembelajaran pada minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Kita hubungan dulu. Minggu yang lalu? Struktur dan kebahasaan teks LHO. Struktur dan kebahasaan teks LHO, betul sekali. Lanjut, yang lain. Ada lagi? Menyusun kerangka teks LHO. Menyusun kerangka teks LHO. Terus dilanjutkan dengan menyusun teksnya ya, tidak hanya kerangka saja kan? Lagi. Menyunting teks LHO. Oh ya, menyunting teks LHO itu pada pertemuan yang kemarin. Sudah bisa menyunting ya? Menyunting itu mengedit gitu ya, sudah bisa ya anak-anak ya. Terus, ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah itu? Ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi karena sudah materi yang berbeda ya. Sebentar saya izin untuk menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita adalah tentang teks eksposisi, menentukan dan menunjukkan tesis, argumen, dan rekomendasi. Untuk yang selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator adalah mendeskripsikan tesis, argumen, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar atau dibaca. Ada dua indikator yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah
menunjukkan tesis, argumentasi, dan rekomendasi teks eksposisi. Dan yang kedua adalah menentukan tesis, argumentasi, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar atau dibaca. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pembelajaran adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan dan menentukan isi yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar atau dibaca dengan menjunjung nilai kejujuran dan tanggung jawab. Jadi nanti kalian itu harus jujur ketika mengerjakan dan tanggung jawabnya gimana? Nanti setelah diberi pekerjaan ya tanggung jawab dikumpulkan. Itu sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran. Yang ketiga untuk aktivitas pembelajaran berarti ada 3. Lanjut. Setelah ini kalian nanti saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Ya, Bu. Oke, kelompok yang pertama ada Andri, Harwanti, dan Dia. Kelompok kedua, ini sebetulnya juga sudah saya infokan di grup WA kita. Yang kedua ada Anissa Nurul, Sandi Hafid, dan Erlinda. Yang ketiga ada Anissa Suci, Safa, Puji, dan Andika. Yang keempat ada Aminah, Bagus, Ilham, dan Aditya. Sekarang, karena sudah terbentuk kelompok, silakan kalian baca dulu contoh teks eksposisi yang sudah saya berikan di grup WA. Silakan dibaca dulu. Ada kesempatan membacanya sekitar berapa menit? 2 menit boleh? Nah, kalau sudah selesai, boleh kalian masuk ke aplikasi Mentimeter. Untuk masuknya di grup WA sudah saya tuliskan linknya www.menti.com. Nah, ini saya presentasikan Mentimeternya. Ternyata sudah ada yang mengisikan di situ. Sudah tampak di layar Mentimeternya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan masukkan kodenya 8215 0649. Ya, sudah ada jawaban lagi yang masuk. Argumentasi, tesis, rekomendasi. Rekomendasi, tesis, argumentasi, penegasan ulang. Baik, ya. Saya stop ya untuk Mentimeternya karena di sini sudah terpenuhi jawaban dari kalian. Baik, saya stop untuk share screen Mentimeternya. Nah, semuanya sudah betul ya? Ada yang menuliskan apa tadi? Halo, anak-anak? Argumentasi. Ya, terus apa tadi? Yang paling awal tadi apa? Tesis, argumentasi. Ada yang menuliskan rekomendasi, ada juga yang menuliskan penegasan ulang. Nah, sebetulnya jawaban kalian di situ semuanya hampir sudah betul. Artinya kalian sudah memiliki pemahaman awal yang bagus tentang bagian isi dari teks eksposisi. Untuk menambah pemahaman kalian, saya akan putarkan video pembelajaran hanya sebentar saja tentang teks eksposisi. Silakan disimak, dicatat poin-poin pentingnya saja.
Kelihatan. Nah, sudah ya. Untuk videonya tadi. Bisa dipahami tadi yang ada di dalam video pembelajaran tadi? Ada apa saja tentang teks eksposisi? Teks eksposisi itu pada dasarnya tadi berbicara tentang karangan yang bertujuan untuk menambah apa tadi? Menambah apa? Semuanya anak-anak, halo. Menambah wawasan ya. Wawasan dari pembaca. Jadi didasarkan pada fakta atau opini? Kalau eksposisi. Apa Ilham? Oh, Fakta atau opini? Ya fakta. Fakta itu apa toh? Ya, fakta itu apa? nyata. Fakta itu nyata, Bu. Kenyataan ya, jadi didasarkan pada kenyataan. Jadi hampir sama dengan yang teks LHO kemarin juga itu berdasarkan kenyataan. Nanti kalau berdasarkan opini atau angan-angan itu nanti namanya bukan lagi eksposisi. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa? Ya. Ada yang ditanyakan tentang eksposisi atau tentang video tadi? Paham? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, nah ini ada tugas kalian, itu ada 2, secara berkelompok. Tadi kelompoknya sudah saya sampaikan. Nah, silahkan berdiskusi, mendiskusikan sebentar, nanti bisa disampaikan lewat Google Meeting kita. Untuk tugas yang pertama tentang menentukan isi tesis dan argumentasi, juga rekomendasi. Terus yang kedua adalah menunjukkan isi yang berupa tesis, argumentasi, dan rekomendasi dari teks eksposisi. Jadi 2 itu saja. Silakan kembali dibaca tadi tentang teksnya yang berjudul apa? Kesehatan gigi. Nah, silakan kamu baca dan mulai berdiskusi. Nanti disampaikan diskusinya lewat forum ini. Siapa mau menyampaikan terlebih dahulu? Dea Aulia, silakan Dea. Kameranya dibuka dong. Kamera yang disampaikan. Ya. Iya, Bu. Oke. Pada di sini Kameranya saya open. Dea, kameranya open dulu. Bisa toh? Nggak keberatan kan? Ini masa tertutup semuanya, seolah-olah saya berbicara sendiri. Ya, disampaikan. Bagus, cantik. Yang ditemukan apa? Masih di kamu mute. Audio masih dicentang. Iya, nggak kelihatan, nggak terdengar. Ya, kan? di sini saya menemukan tesis ada di paragraf 1, Iya. yaitu mulai kalimat kesehatan area mulut gigi adalah hal yang penting untuk diperhatikan.
Tesesnya ada di kalimat pertama ya, tentang kesehatan di sekitar area gigi, area mulut gitu ya. Baik Dea. Terima kasih. Untuk Argumen di paragraf 2 yaitu mulai kalimat kita sudah paham bahwa sejak kecil menjaga kesehatan gigi itu penting. ada di paragraf kedua. Oke, Mbak Safa, terima kasih. Terus dilanjutkan untuk yang rekomendasi. Siapa yang mau menyampaikan, yang sudah menemukan? Anissa Nurul ya, silakan Mbak Anissa. Rekomendasi ada di paragraf 3, mulai dari kalimat kesehatan gigi adalah hal penting untuk dijaga. Oke, ada di paragraf ketiga. Jadi, untuk yang LKPD pertama sudah terjawab di sini tadi. Tesis ada di paragraf keberapa anak-anak? 1. Paragraf pertama, Ya, Bu. di paragraf pertama. Terus argumentasi ada di paragraf Dua. ya. Terus selanjutnya untuk rekomendasi ada di paragraf ketiga. Ya. Itu untuk LKPD yang pertama. Silakan dilanjutkan berdiskusi lagi untuk LKPD yang kedua. Menunjukkan masih hampir sama. Mungkin nanti hanya kalimatnya berbeda karena menunjukkan isi. Kalau tadi kan menentukan saja. Menentukan berarti kan langsung ada di paragraf keberapa. Sekarang silakan ditentukan isinya. 1 menit untuk berdiskusi. Terus nanti disampaikan. Ya. Yang mana yang disampaikan, Ilham? Menentukan isi tesis, argumen, dan rekomendasi pada teks kesehatan gigi. Ya. Pada tesis, isi kutipannya yaitu menjaga kesehatan area mulut terutama gigi adalah hal penting. Terus, sudah itu. Menjaga kesehatan area mulut terutama gigi adalah sesuatu yang penting ya. Betul sekali ya. Di situ memang ya, area mulut terutama gigi itu memiliki peranan yang penting. Kalian bayangkan ketika sakit gigi. Semua sudah pernah sakit gigi? Sudah. Lebih sakit mana? Sakit gigi atau sakit hati? Sakit hati. Sakit hati ya. Sakit gigi itu tidak kelihatan ya. Bahkan kadang-kadang malah dianggap bercanda, kita tidak kelihatan sakitnya, tapi sakit sekali. Kadang tidak ada yang menengok, malah ditertawakan. Bahkan kita kadang mendengar suara berisik saja tambah sakit. Yang kedua, ya silahkan. Ilham sudah menyampaikan tentang tesis, isi yang berhubungan dengan tesis. Yang kedua, silahkan. Masih ada argumentasi dan rekomendasi. Argumen yaitu Siapa? langkah Dia ya. sederhana Ya, dia menjaga silakan kesehatan disampaikan. Argumen yaitu langkah sederhana dalam menjaga kesehatan gigi. Langkah sederhana dalam menjaga Kesehatan gigi. kesehatan gigi. Ada di paragraf keberapa dia? Nggih, Bu. Oke, lanjut. Baik, langkah dalam menjaga kesehatan gigi yang ketiga, silahkan. Satu lagi. Sebelum nanti ini dirangkum ya. Yang ketiga siapa yang mau sudah menemukan? Andri barangkali? Anissa Suci? Andri di mana ini? Andri, Anissa Suci, Harwanti, atau Hafid, atau Puji, atau Bagus. Yang mau menyampaikan silahkan. Bagian yang terakhir tentang Rekomendasi. rekomendasi. Ya, dia yang menemukan. Yang menemukan. Wah, jagone dia peluru. Rekomendasi Ya. yaitu kesehatan gigi adalah hal terpenting untuk dijaga. Ya. Rekomendasi, diulang lagi dia, adalah hal yang terpenting, gigi adalah selalu dijaga. Kesehatan gigi selalu dijaga gitu ya. Adalah hal terpenting untuk dijaga. Baik, terima kasih sudah menyampaikan tesis, argumentasi, dan rekomendasi untuk teks eksposisi
yang berjudul kesehatan gigi. Silahkan dari hasil diskusi ini, kalian salin di LKPD, terus nanti dipresentasikan. Ada waktu sekitar 2 menit untuk menyalin hasil diskusi tadi. Sambil saya cek di Google Classroom, barangkali sudah ada yang mengunggahnya. Sekarang ini sudah saya presentasikan. Mbak Dea di mana ya? Silakan dibacakan Dea. Nggih, Bu. Ye. Silakan Dea. Di sini saya akan membacakan teks eksposisi yang terdiri dari tesis, argumen, dan rekomendasi pada teks kesehatan gigi. Isi tesis ada pada paragraf 1, yaitu kesehatan area mulut, terutama gigi, adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Ya. Yang kedua, yaitu argumen. Terdapat pada paragraf 2, yaitu kita sudah paham bahwa sejak kecil menjaga kesehatan gigi itu penting. Dan yang ketiga, yaitu rekomendasi. Ada pada paragraf 3, yang berupa kalimat, kesehatan gigi adalah hal yang sangat penting untuk kita jaga. Sekian, terima kasih. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Dea yang sudah membacakan presentasi hasil berdiskusi kalian. Sekarang ini yang saya tampilkan dan unggah di Google Classroom kita. Untuk kelompok lain yang belum mengunggah, masih saya tunggu nanti sampai pukul 15 jam 3 sore ya. Masih ada kesempatan kalau sekarang belum. Jadi masih belum dirapikan ya, sekarang dirapikan dulu, terus nanti silahkan diunggah di classroom kita supaya saya bisa melakukan penilaian. Seperti itu bisa dipahami ya. Jadi dalam menentukan dan menunjukkan isi dari teks eksposisi yang terdiri atas 3 bagian, yaitu tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau tidak, sekarang saya ingin mengetahui post test ya. Kita lakukan post test dari apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Kita masuk di soal evaluasi proses, yaitu dengan aplikasi Quizzit. Silakan gabung di ini ya, joinmyquiz.com. Benar, masih proses. Nah ini ya, joinmyquiz.com, terus kodenya 631617. Sudah tampak di layar nggih? Halo semuanya, tampak di layar ya 17. Bisa dimulai yang gabung? Sudah 10 anak yang gabung? Dwi Harwanti, Dea Aulia, Ilham Bakti, Bagus, Puji Lestari, Andika, Safa, Anissa Nurul, tambah Hafid ya. Baik, bismillah dimulai ya. Silahkan, selamat mengerjakan. Ya, saya pantau di sini. Safa nomor 1, pelan-pelan, Ilham mengejar, Hafid mengejar, Bagus menyusul, ya, ayo Harwanti menyusul. Pelan-pelan dibaca, dicermati pertanyaannya, ya, yuk. Kejar mengejar ya di sini ya, bagus sekali permainannya. Ini seperti permainan ya, tapi ini sebetulnya adalah evaluasi.
Jadi terkesannya nanti kalian ya gunakan macam-macam ya bentuknya. Ya, Mbak Safa sudah mau finish ini sepertinya. Ilham, ayo Ilham. Ada yang salah ya Ilham? Ayo fokus, konsentrasi. Yang sudah selesai bilang ya, nanti bisa saya akhiri. Masih 5 teratas, Safa, Ilham, Harwanti, Andri, Bagus. Nomor 6 ada Hafid, Andika, Anissa Nurul, Anissa Suci, Dea Aulia, Puji Lestari. Oh, Anissa Suci menggunakan 2 akun ya. Tidak apa-apa. Mbak Safa memimpin. Safa sudah selesai, Safa? Sudah, Bu. Ya. Ilham sudah selesai? Safa, Ilham, Harwanti, Andri, Bagus, Hafid, Andika. Andika sudah selesai belum ya, Le? Anissa Nurul? Halo, silakan. Selesai belum ya? Mas, Mbak? Oh, Anis Puji Lestari ini kok berhenti di sini ya? Apakah terkendala ini dengan Anissa Suci? Baik, sudah ya. Sudah, saya rasa ini sudah semuanya di sini menyelesaikan. Tidak ada pergeseran lagi di sini. Untuk posisi 5 teratas ada Safa, Ilham, Harwanti, Andri, dan Bagus. Baik, saya akhiri ya anak-anak ya untuk puisisnya. Nah, ini ya untuk yang teratas seperti ini. Nah, di sini, nah ini ada selamat Mbak Safa, disusun Ilham dan Harwanti. Ya. Nah, kita stop untuk puisisnya. Kita kembali ke Google Meet kita. Bagaimana kalian dengan ini tadi evaluasi dengan menggunakan kuisis? Kesan kalian? Seru, Bu. Seru ya. Ada yang lain? Sulit nggak untuk aksesnya? Boten, Bu. Boten ya. Nanti kalau sudah terbiasa itu akan mudah apapun. Kalau baru awalan mungkin akan terasa sulit. Nah, mengasihkan, seru ya. Dan nilainya juga langsung keluar, bisa dipantau. Mengukur satu ya, di samping ketepatan juga berhubungan perlombaan. Jadi tidak hanya jawaban benar saja, tapi ada juga kecepatan kalian dalam menjawab. Baik, terima kasih ya anak-anak ya. Untuk evaluasinya sudah bisa disimpulkan untuk pembelajaran kita pada pagi hingga siang hari ini. Yang pertama ada apa tadi, kita mempelajari apa? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Halo? Safa, Ilham ya. Bisa memberikan kesimpulan yang sudah kita pelajari pagi ini tadi apa? Apa mempelajari apa tadi? Yang diingat-ingat. Menunjukkan isi teks eksposisi. Menunjukkan isi teks eksposisi, betul sekali dia. Yang lain? Menentukan isi teks eksposisi. Menentukan isi teks eksposisi yang terdiri dari apa saja 3 bagian tadi, anak-anak? Tesis, argumen, rekomendasi. Tepat sekali, kalian luar biasa, betul ya. Terus nanti tadi kita mengakhiri prosesnya dengan aplikasi apa tadi? Puisis ya. Semoga nanti di pembelajaran ke depan kita bisa melaksanakan seperti itu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Bisa diterima pembelajaran kita pada pagi hari ini atau ada yang belum jelas dan ingin disampaikan? Silakan. Tidak. Tidak ada. Oke, baik, tidak ada. Ya, silakan. Nah, bisa saya simpulkan untuk pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kita sudah bisa menentukan dan menunjukkan isi dari teks eksposisi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu tentang tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Dan kalian juga sudah
menjalankan post-test, mengisi LKPD dengan benar, dan bisa mengunggahnya di Google Classroom kita. Sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk mempersiapkan di pembelajaran minggu yang akan datang tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Seperti itu ya anak-anak ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, silakan open kamera dan kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Salah satu memimpin berdoa. Open kamera dulu semuanya. Ya, open kamera. Bagus kok nggak open ya dari tadi ya. Hafid kenapa ya? Andika kenapa? Anissa Suci silahkan. Andri juga. Kecuali yang memang HP-nya kamera HP tidak bisa digunakan untuk open. Silahkan open kamera. Anissa Nurul. Siapa yang mau mengakhiri dengan memimpin berdoa? Minta tolong Dea atau Ilham? Atau Herwanti? Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih Dea, terima kasih anak-anak yang sudah bergabung dan aktif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada kesempatan pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol dimanapun kalian berada. Semoga PPKM darurat ini tidak diperpanjang ya, sehingga kita bisa pembelajaran tatap muka yang tentunya sudah kalian rindukan sejak lama. Untuk pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Boleh meninggalkan Google Meeting.